602,7 miliar. Nah, di antara ini paling banyak yang Galbay Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa ancaman DC yang mulai menjadi-jadi semenjak diturunnya aturan-aturan untuk DC, bagaimana cara menagih yang benar kepada para nasabahnya. Jadi di sini DC-DC mulai untuk mengincar Instagram kalian, mulai mengincar untuk rekening kalian, dan mulai untuk memanfaatkan data kalian sehingga nantinya ada nilai-nilai yang masuk atau ada uang-uang yang masuk ke rekening kalian padahal kalian tidak pernah minjam. Nah, kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Oke, kita mulai dari DC yang pertama ya. Di sini menginformasikan bahwa DC-nya tidak menyebutkan dia dari aplikasi apa. Nah, di sini kalau tidak menyebutkan dari aplikasi apa, yang perlu kalian pegang adalah berarti dia itu adalah DC bayaran. Kemudian berarti dia itu tidak memegang data kalian sepenuhnya. Dan yang ketiga berarti ini adalah ancaman random. Nah, cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita baca isinya ya. Seperti Anda memang sudah tidak bisa ditagih secara baik-baik lagi. Jadi penagihan akan beralih ke pencarian informasi melalui media sosial Facebook, Instagram, link dan lain-lain. Di sini jaminan pinjaman data diri Anda. Anda terancam masuk buku hitam perbankan fintech Indonesia. Hari ini proses pemblokiran nomor eKTP, nomor rekening, dan NIK keluarga. Nah, kalau kalian mendapatkan WA random seperti ini, yang perlu kalian garis bawahi adalah untuk sosial media. Mulai ketika mendapatkan informasi seperti ini, usahakan sosial media kalian sudah terkunci dan foto profilnya kalian ganti dengan foto avatar. Nah, kemudian kalau ada kata-kata untuk pemblokiran eKTP, pemblokiran eKTP itu hanya bisa dilakukan oleh Disduk, dan itu pun dilakukan atas dasar si pemilik KTP tersebut sudah meninggal. Nah, itu yang bisa teman-teman ketahui ya. Jadi tidak semerta-merta pinjol itu bisa dengan gampang memblokir eKTP kalian. Kemudian untuk nomor rekening, kalau nomor rekening ini hanya bisa diblokir oleh banknya ataupun petugas banknya atas dasar karena permintaan si nasabah ataupun nasabah tersebut sudah meninggal ataupun sudah tidak ada lagi transaksi selama 6 bulan ke bawah. Jadi itu bisa diblokir. Tetapi kalau masih ada transaksi dan masih ada dananya serta masih ada yang bisa dipotong untuk uang bulanan dari perbankan itu, maka rekeningnya tidak akan serta-merta ditutup seperti itu. Nah, untuk pemblokiran keluarga ini pun tidak bisa. Karena apa? Yang namanya kalau Galbay suami itu yang kena hanya istri, tidak kena ke anak, tidak kena ke orang tua, tidak kena ke adik ataupun tidak kena ke abang. Jadi tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang mau nih keluarga eKTP rekening, itu abaikan saja, karena kalau yang udah berkaitan seperti ini hanya orang yang bersangkutan yang bisa memblokirnya ataupun petugas Disduk ataupun perbankan yang bisa memblokir akses-akses pribadi kita seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi beda ceritanya kalau untuk sosmed. Nah, kalau untuk sosmed sendiri memang selalu kita gadang-gadangkan untuk dikunci ataupun ditutup. Kalau memang mau bermain sosmed, gunakan akun atau email yang berbeda dengan yang pernah kalian gunakan untuk pinjol. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kalau untuk yang sering sekali ngacak-ngacak sosmed itu adalah Shopee. Pinjam, SPayLater paling suka banget yang ngacak-ngacak nih salah satunya ya. Dia sudah di screenshot untuk Instagramnya, udah diacak-acak untuk Facebooknya, udah di tag sana sini. Jadi kalau untuk punya Galbay di Orange, harap kunci semua sosmed kalian. Gimana kalau seandainya ganti HP, kemudian sosmednya kita buka di HP yang baru? Jawaban dari saya tetap terdeteksi. Jadi kalau kalian mau main sosmed, kalian gunakan HP yang baru dengan alamat email yang baru dan akun yang baru. Nah, itu emang benar-benar tidak akan terdeteksi. Gitu teman-teman ya.
Nah, lanjut lagi kita ke ancaman dari Finplus ya. Ini kayaknya DC-nya udah kehilangan akal, gimana lagi cara nagihnya sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nah, kita baca. Yang pertama, seluruh kontak yang ada di handphone akan kami hubungi. Yang kedua, tetangga sekitar rumah akan kami temui dan kami perlihatkan bukti pencairan ke rekening Anda. Yang ketiga, data diri Anda akan saya salah gunakan untuk berhutang lagi di pinjaman online lainnya. Yang keempat, foto KTP Anda dan foto selfie Anda akan kami sebar di sosial media, terutama di dekat rumah Anda. Anda kira ini saya hanya formalitas atau omong kosong? Jika tidak percaya, silahkan ditunggu saja permainan apa yang bakal kami pertunjukkan. Nah, kalau yang model seperti ini teman-teman, sangat-sangat bisa untuk kalian laporkan kepada polisi ya. Karena apa? Dari poin ketiga aja itu sudah bisa kalian polisikan, karena nantinya data diri Anda akan dipergunakan untuk dia melakukan pinjaman online. Yang perlu kalian garisbawahi adalah data diri Anda akan saya salah gunakan. Jadi bisa dijadikan bahwa si DC-nya ini emang bergerak sendiri untuk mempergunakan data diri kalian untuk melakukan pinjaman di tempat lain. Nah, yang kedua, kalian bisa screenshot bukti dari WA DC-nya, kemudian nomor DC-nya, dan kirim ke email CS dari Finplus, biar nantinya seandainya data kalian disalahgunakan atas pinjaman lain ataupun adanya pinjaman lainnya memang bukan kalian ajukan, bisa jadi itu adalah dari DC-nya, karena dari awal mereka sudah mengancam. Dan pastikan kalian tidak akan mengakui pinjaman lain selain pinjaman yang sudah kalian lakukan sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus emang bergerak cepat, dan kalian juga harus menginformasikan kepada CS ataupun kepada polisi, biar nantinya WA yang seperti ini tidak meresahkan lagi ya. Untuk poin 1, poin 2, dan poin 4 itu sangat biasa sekali kita temukan di WA yang lain karena semuanya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. Cuman yang di poin 3 ini bisa dikatakan bahwa memang DC-nya adalah berlaku sebagai joki ataupun DC-nya sebagai orang-orang yang selama ini dicari-cari sama polisi karena bermain dengan data orang lain. Nah, berita baiknya dari semua ancaman para DC-DC ini, ada data yang berdasarkan kelompok usia untuk yang pinjam dan untuk yang galbay. Nah, kita lihat ya, ini diambil dari data box per Agustus 2023. Nah, kalau kita lihat dari retensi umur, diagram yang paling banyak pengguna dari pinjol ini adalah usia 19 sampai 34 tahun sebesar 602,7 miliar. Nah, di antara ini paling banyak yang galbay adalah usia 19 sampai 34. Nah, untuk usia kedua disusul itu usia 35 sampai 54 tahun. Nah, di usia ini juga yang paling banyak galbaynya itu sebesar 447,5 miliar yang melakukan pinjaman di usia ini. Dan di sini juga orang paling banyak galbay, paling banyak tidak bisa membayarkan, ataupun juga orang yang memang sedang menunda pembayarannya, tidak bisa sekarang, mungkin nanti ataupun 3 bulan kemudian. Tapi kalau usia 19 sampai 34 itu paling banyak orang yang hampir tidak akan membayarkannya lagi ya, karena memang sudah tidak peduli lagi dengan sliknya, tidak peduli juga dengan laporan keuangan yang lainnya. Nah, lanjut lagi posisi ketiga itu ada usia lebih besar dari 54 tahun yaitu sebesar 68,2 miliar. Nah, pada posisi ini orang-orang yang usia 54 tahun ke atas sudah tidak akan membayarkannya lagi. Karena apa? Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan slik karena sudah tidak akan melakukan pinjaman kemanapun. Dan biasanya untuk usia yang di atas 54 tahun ini penggunaan pinjamannya itu untuk modal usaha. Ya, untuk modal usaha itu kembalinya tidak bisa cepat, biasanya butuh 6 bulan atau 6 bulan ke atas. Kebanyakan mereka ini hutang-hutangnya dihapus bukukan. Gitu ya teman-teman ya. Nah,
Dari data yang sudah kita dapatkan ini ya, yang dikumpulkan, bisa kita simpulkan bahwa yang galbay itu bukan kita sendiri. Makanya kenapa para DC-DC itu sampai stres ngadepin kita, jadi dia buat kata-kata ancaman apa saja yang intinya biar kita respon WA mereka, biar kita bayar hutangnya kita, sehingga nantinya dia dengan mudah akan terus meneror-neror yang lain. Kalau kita tangkapin semua WA DC-nya, itu kita menunjukkan bahwa yang dilakukan DC ini berhasil, sehingga dia akan melakukannya kepada orang lain. Nah, kalau bisa mulai sekarang kita sudah tahu ya DC-DC ini modelnya seperti apa. Jangan pernah digubris, kalaupun mau balas WA, balas sekedarnya aja. Kalau memang sudah kata-katanya panjang, tinggalkan aja. Selebihnya kalian tetap kuat mental dan tetap buat diri kalian senyaman mungkin dan perbaiki segala ekonomi kalian. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi ini. Semoga berguna dan semoga menjadi mood booster kalian di akhir pekan dan membuat kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.